merancang masa depan pasien gagal ginjal. Berat. Kenapa berat? Karena saya nggak bisa melakukannya sendiri. Makanya kita tadi membentuk Peduli Akses Dialisis Indonesia supaya bersama-sama bisa merancang masa depan pasien gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis. Masa depan yang saya maksud di sini bukan saya mau ngasih duit, saya bukan mau ngasih pekerjaan, dan tidak juga akan mengasih keluarga yang lain. Tetapi adalah meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki aksesnya, ya, memperbaiki cuci darahnya, supaya setelah selesai cuci darah bukan untuk mengatasi masalah dengan masalah, tetapi mengatasi masalah tanpa masalah. Dia pulang cuci darah seperti tadi bisa jalan, bisa lari, bisa terbang. Sudah terbang ke orang lain ya. Kayak pegadaian. No? Jadi yang memikirkan ginjal ini bukan kami saja, bukan kita saja, tetapi dunia memikirkan orang penyakit ginjal. Ada kemarin tanggal 14 Mei ada hari ginjal sedunia. Saya ingin retrospektif dulu apa yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Ini contohnya ada komplikasi penyakit ginjal, komplikasi dari akses yang sebenarnya masih bisa diatasi kalau dipahami oleh semua yang bergerak di pelayanan ginjal. Ada kanulasi tanpa rotasi. Pernah dengar rotasi? Bu, Pak, pernah dengar rotasinya? Ibu. Pusing, kalau muter itu pusing. Iya. Tapi kalau rotasi itu, siapa yang tahu? Nah, itu rotasi itu adalah istilahnya yang mesti diketahui oleh petugas cuci darah. Saya sering bikin surat kepada tolong dilakukan rotasi kanulasi supaya musuhnya itu jangan di sana-sana terus. Mana yang punya aksesnya kelihatan menonjol. Ada menonjol aksesnya? Nah, seperti ini enggak? Ya, itu karena tidak ada rotasi. Orang pegawai aja dirotasi, masa nusuk gak dirotasi? Ya, kenapa harus dirotasi? Supaya ada kesempatan untuk sembuh. Kalau dia pertama tusuk di bawah, besok tusuk di atas, yang di bawahnya sembuh, baru besok ditusuk lagi. Kalau terus menerus di situ enak, nggak sakit, cepat dapatnya. Pernah saya telepon langsung petugas cuci darah, ini kenapa sih nggak dirotasi? Udah bengkak nih. Jawabannya pasiennya nggak mau dok. Kenapa sakit? Ya setiap yang baru sakit. Pasti teriak. Kalau perawat pasti teriak. Iya. Gitu juga kalau akses baru. Jadi ya ditahan sakit supaya enak. Oh, ngerti ya? Aduh, serem dok. Ya ini contohnya. Nah, tuh, ini pasti kita di UGD RSU. Nah, itu justru di tempat yang sama berulang-ulang di situ terus. Ya. Yang kedua ini kasusnya. Ini lebih serem lagi. Aduh, serem dok malah. Nah itu ingin saya gambarkan di sini, tujuannya itu adalah bagaimana ini supaya tidak terjadi kepada kita. Kalau kita yang sudah pernah kejadian paham, tapi yang belum sampai di situ paham. Akibatnya yang menolak untuk dilakukan rotasi. Karena kita juga pengennya enak dan cepat karena shift pergantian shift misalnya, ya kan? Sedang pulang nih, 09
sini aja biar cepat. Nah, akibatnya seperti ini. Aduh. Ada pembekuan darah, ada darah yang muncrat ke atas. Nah, ini untuk ini ada yang mengklaimnya biar berhenti. Yang kedua yang ingin saya sampaikan yang banyak kita temukan adalah pemasangan CDL yang tidak memenuhi kaidah. Nah, apa kaidahnya nanti kita lihat. Yang penting akibatnya adalah seperti ini. Ya, ini yang tidak termasuk kaidah sebenarnya. Orang bisa memasang CDL siapa saja, maksudnya dokter apa saja. Ada yang dokter anestesi, dokter bedah vaskuler, dokter bedah kardiotoraksi, dokter penyakit dalam, ada yang bisa memasang CDL. Nah, kalau pemasang CDL di subclavian seperti ini, risikonya adalah banyak sebenarnya. Ketemu saya, ketemu dokter Rizal itu banyak seperti ini, tapi ketemu Bapak itu jarang ketemu karena shift cuci darah berbeda. Ini misalnya, ya itu karena CDL awalnya sudah bermasalah. Jadi kalau bisa kita memahami bagaimana kaidah-kaidah dalam pelayanan pasien gagal ginjal. Pasien mengerti, petugas mengerti, nah kita bisa berdiskusi di sana. Nah, ini yang tadi saya kira nggak bisa diulangi karena sudah mendapat hadiah dompet 1 TRT terapi pengganti ginjal. Ada yang sudah lengkap, tetapi yang ingin saya sampaikan di Amerika pun cuci darah adalah yang terbanyak dilakukan. Ya, ini yang kita bersama-sama lakukan. Siapa yang pernah ditusuk langsung manual? Nah, enak nggak? Nggak enak sama sekali. Nggak bisa bergerak. Tapi kalau keadaan emergensi nggak ada jalan lain, kita masih tutup mata. Tapi kalau bisa jangan sampai direct puncture atau manual. Yang CDL temporer ada pernah? Nah, Banyak. Karena yang disediakan hanya itu di rumah sakit yang di-cover oleh BPJS. Nah, kalau di rumah sakit Kabupaten Garut, alhamdulillah kita bisa memasang CDL tunneling. Pertamanya temporer, kunjungan berikutnya kita ganti dengan tunneling, baru kita lakukan simino. Dan ketiga, yang tunneling banyak. Ada yang masih tetap pakai tunneling. Pertanyaannya tadi, Pak, iya, berapa lama saya akan selalu tunneling? Nah, ada nanti kaidah-kaidahnya, kapan tangannya boleh dipakai, apakah tunneling simino itu mempengaruhi kegiatan? Iya. Tetapi apakah menghilangkan kegiatan? Tidak. Orang bisa hidup seperti biasa dengan simino di tangan yang sama. Yang kita batasi itu adalah kekuatannya, ya, beban yang diderita oleh tangannya itu harus dikurangi. Mau nyetir silakan. Bapak kalau mau simino nanti kalau ukurannya cukup bisa diterapkan simino, bisa nyetir, asal jangan mengangkat galon yang cucu. Yang ketiga, draft itu kalau pembuluh darahnya tidak cukup untuk lakukan simino, karena kita harus ganti dengan pembuluh darah buatan. Fistula simino, ya bisa di pergelangan tangan, bisa di sini. Itu jenis-jenis akses cuci darah. Nah, ini sebenarnya panduan, ya, panduan kalau kita hidup sebagai manusia, panduan kita tidak suci. Kalau kita gagal ginjal, ini panduannya, tapi bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk petugas yang melayani gagal ginjal. Jadi nggak sebarang pasang CDL, sebarang pasang simino, tetapi harus ada kaidahnya, harus ada urutannya sehingga yang pertama kualitas hidup baik, bisa kemana-mana, bisa ke mall, bisa kemana saja. Tetapi yang kedua adalah panjang umurnya. Ya, rata-rata orang gagal ginjal itu berakhir dengan komplikasi akses. Ya, kalau aksesnya ada, cuci darahnya lancar, insya Allah berumur panjang. Tapi kadang-kadang aksesnya bermasalah, menggigil, aksesnya macet, ya bisa cuci darah, itu yang biasanya bisa menyebabkan
Ini yang saya sampaikan tadi mengenai rancangan masa depan pasien gagal ginjal. Ya, dibuatkan rancangan masa depannya. Jadi pas pasien datang sudah diperiksa, kemudian sudah ada rencana, ya. Tahun pertama akan dilakukan simino di lengan kiri bawah, diperdalam tangan, ya. Terus kita periksa dulu aksesnya, kita periksa dulu USG dulu pembuluh darahnya, cukup nggak untuk simino di pergelangan tangan. Yang kedua misalnya kalau macet di sana naik 1 oktav, naik 1 tingkat, naik di siku sebelah kiri misalnya. Jadi kalau masih ada umurnya, ya macet lagi bisa pindah ke sebelah kanan. Nah, itu rancangan seperti itu yang mestinya ada dari awal. Siapa yang bisa membuat rancangan itu? Nanti ada orangnya. Ya, jadi rancangan masa depan itu kalau di buku ini tadi namanya End-Stage Kidney Disease Life Plan. Jadi rencana masa hidup orang-orang dengan gagal ginjal. Ya, itu ada petanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, awalnya pasang ini, setelah itu kalau macet ini pasang yang kedua ini, sampai akhirnya pasien meninggal dengan keadaan husnul khotimah memakai CDL misalnya. Ya, setiap pasien harus punya dan harus ada di dalam medical record-nya. Misalnya si A datang dengan gagal ginjal, punya donor nih, ada donor saudara, punya duit nih buat ditransplantasi ginjal, punya rumah sakit di RSU yang bisa melakukan transplantasi ginjal. Nah, kita harapkan semua effort kita, semua usaha kita melakukan untuk transplantasi ginjal misalnya. Ya, jadi masing-masing orang punya kekhususan. Jadi bagaimana orang yang dengan gangguan ginjal itu hidup bersama dengan kondisinya. Seperti yang disampaikan tadi, dia tidak mungkin sembuh. Yakinnya nggak bisa sembuh, mungkin saja, ya. Tapi dengan dia kondisi seperti itu, kita bisa memprediksi bagaimana dia hidup bersama penyakitnya. Ya, kalau sembuh nanti itu kan kudrah Allah, dan itu yang sama-sama kita harapkan. Kita berusaha maksimal memperbaiki, menjaga situasi yang ada sekarang supaya tetap bisa ginjalnya bisa bertahan dengan kondisi sekarang, cuci darahnya tetap terus-menerus teratur sehingga gairah hidup, semangat hidup tetap tinggi. Nah, ini fungsi dari tim berdiri akses ini yang kita sangat jarang meneruskan. Saya terbetik untuk mengadakan acara seperti ini adalah karena ada kritikan dari pedoman yang ada tadi. Nah, siapa yang termasuk tim berdiri akses itu sebenarnya? Yang pertama di garis depan itu adalah keluarga pasien, ya, pasien dan keluarganya. Kalau pasien dan keluarganya aware terhadap kondisi gagal ginjalnya, dia akan mencari pertolongan. Pertama dia akan mencari ke dokter Adiani dulu sebagai nefrologis, ya. Nefrologis lah yang akan mengkoordinasikan bertemu dengan pasien gagal ginjal. Kalau Mas Buret menerima konsul dari nefrologis. Dokter semua tolong dibuatkan CAPD. Oh, nggak bisa kan, dokter Cahyo aja. Tolong bikin simino. Yuk, ini siap. Itu. Kemudian siapa lagi? Dokter bedah. Saya, Dokter Nofrizal, Dokter Cahyo, Dokter Fini. Kalau di RSU Kabupaten Tangerang. Yang ketiga adalah radiologis. Radiologis itu adalah orang yang melakukan ultrasound, pemeriksaan USG terhadap pasien. Kalau USG tidak, kalau saya di sini, saya bisa mengerjakan sendiri, melakukan pengukuran diameter pembuluh darah, pengukuran akses venanya cukup atau tidak, aliran darahnya bisa dipakai atau tidak. Kan ada yang saya kirim surat kepada yang terhormat petugas cuci darah, tolong boleh dipakai karena aksesnya sudah matang, ukurannya sekian, diameter sekian. Nah, itu baru dilakukan kanulasi atau tusukan pertama oleh dokter nefrologis. Kemudian nurse, ini banyak perawat itu ada di mana-mana, di ruangan ada,
di ruang perawatan, di ruang HB. Nah itu yang selalu berinteraksi. Kalau kita tidak libatkan, kalau kita tidak berikan edukasi, ya akan berjalan seperti biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengalami kan di unit AD mana petugasnya yang cuek, mana petugasnya yang Bawel. tidak ada dalam poin. Ada yang cuek, dan petugas pun sendiri sudah menyadarkan ini pasiennya rewel, ini pasiennya sok tahu. Nah kalau yang paling ringan itu satu pasien yang paling baik,